Selamat pagi semuanya, kembali lagi. Hari ini kita akan mempelajari tentang pelajaran PPKN. Hari ini kita akan mempelajari tentang wawasan Nusantara. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa di dalam wawasan Nusantara itu memiliki tujuan, yaitu untuk memakmurkan dan untuk mendapatkan kesejahteraan kehidupan baik alamiah maupun sosial. Nah, kali ini ada beberapa aspek yang akan kita pelajari di dalam wawasan Nusantara. Dalam wawasan Nusantara, kita memiliki dua aspek. Yang pertama, yaitu aspek Trigatra, dan yang kedua, yaitu aspek Pancagatra. Aspek Trigatra, yaitu apa? Tri artinya tiga, gatra artinya lingkungan. Nah, di sini kalian bisa melihat bahwasanya aspek Trigatra, yang pertama yaitu letak dan bentuk geografis. Yang kedua, keadaan dan kemampuan penduduk, dan yang ketiga, keadaan dan kekayaan alam. Kita lihat satu persatu di sini, letak dan bentuk geografis. Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan, dan juga 95 derajat bujur timur dan 140 derajat bujur timur. Yang di tengah-tengahnya terbentang garis ekuator, sehingga hal ini menyebabkan Indonesia memiliki dua iklim, yaitu musim hujan dan juga musim kemarau. Nah, di sini adalah letak dan juga bentuk geografis. Kemudian mari kita lihat dalam keadaan dan kemampuan penduduk. Indonesia ini memiliki banyak sekali penduduk karena Indonesia memiliki banyak sekali pulau-pulau. Nah, di sini apa sih penduduk? Penduduk adalah sekelompok manusia yang mendiami suatu tempat atau wilayah tertentu. Nah, bisa kita lihat ada banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana penduduk yang ada di Indonesia tersebut, yaitu yang pertama ada keadaan penduduk Indonesia, kemudian ada jumlah penduduk dan juga komposisi penduduk dan bagaimana distribusi penduduk di antara wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga dari aspek Trigatra yaitu adalah keadaan alam dan kekayaan alam yang ada di Indonesia. Seperti yang teman-teman ketahui, bahwasanya di Indonesia itu memiliki banyak sekali kekayaan yang berupa mineral, nabati, kemudian dan juga hewani atau yang disebut dengan flora dan fauna. Tetapi ada kendala di dalam persebaran seluruh sumber daya alam yang ada di Indonesia. Misalnya di sini ada 3 aspek. Nah, asas-asas atau aspek ini meliputi yang pertama yaitu adalah asas maksimalitas. Bagaimana pemerintah Indonesia menggunakan mengelola seluruh sumber daya alam ini secara maksimal untuk kemakmuran dan juga kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kemudian yang kedua, di sini ada aspek lestari, di mana ketika mengelola sumber daya alam itu kita tidak melupakan tentang perusakan kondisi alam yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu asas berdaya saing. Apa yang dimaksud dengan asas berdaya saing? Asas berdaya saing adalah ketika mengolah sumber daya alam di Indonesia itu kita tidak meninggalkan yang namanya bisa bersaing dengan negara yang lainnya. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada aspek Pancagatra. Panca artinya 5, gatra artinya lingkungan. Ada apa di Pancagatra ini? Yang di sini kita mengenal ada ideologi, ada politik, kemudian ada ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Nah, ini adalah aspek-aspek yang menjadi wawasan tersendiri di dalam wawasan Nusantara. Kalau Trigatra dengan Pancagatra, maka kedua aspek ini akan digabungkan menjadi Astagatra. Nah, demikian pembelajaran hari ini. Kita lanjutkan pembelajaran minggu depan. Sampai jumpa.